2022. Sidang perkara nomor registrasi perkara _259 garing hidup garing 7 garing Pamek garing 2022 dengan terdakwa Diko. Siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Apakah saudara jaksa penuntut umum sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum terdakwa sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari penasihat hukum penuntut sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Pada hari ini, Minggu, tanggal 27 Desember 2022, sidang Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama perkara _2 garing Pidum garing 7 garing Bukit Tinggi garing 2022 dengan terdakwa Diko, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, harap menghadiri terdakwa di ruang sidang. Baik, Majelis Hakim, kepada terdakwa Diko silakan memasuki ruangan persidangan. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia dengan baik? Bisa, Pak Hakim. Kepada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari terdakwa? Iya, Yang Mulia. Silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktik saudara. Kepada penasihat hukum, apakah saudari benar penasihat hukum dari penuntut? Benar, Yang Mulia. Dan kepada saudari, silakan perlihatkan surat kuasa dan surat izin praktik saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara ingin memeriksa surat kuasa dan surat izin praktik dari penasihat hukum terdakwa? Iya, Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan menyatakan identitas saudara. Bisakah saudara memperlihatkan kartu identitas saudara? Nama saudara? Diko. Tanggal lahir? 10 September 2006. Kebangsaan? Indonesia. Agama? Islam. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Pak Hakim. Apakah saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Bahwa saudara terdakwa bernama Diko Setianda, tempat tanggal lahir Bekasi 10 September 2006, kewarganegaraan WNI, agama Islam, pekerjaan swasta, dan pendidikan kuliah. Bahwa terdakwa Diko pada hari Selasa tanggal 3 November 2022 jam 5 WIB telah dengan sengaja dilakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu mengingat pasal 84 ayat 2 KUHP. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Pak Hakim. Dan saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Saudari penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi atau surat dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk membacakan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Surat eksepsi dalam perkara pidana atas surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa Diko Setianda diajukan oleh tim penasehat hukum disampaikan pada sidang pengadilan tingkat pidana pada Pengadilan Negeri Bukit Tinggi hari Minggu 27 November 2022. Didakwa permainan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8
84 ayat 2 KUHP dan subsidiar sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 338 KUHP. Sekian yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah mengerti dengan eksepsi dari penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap yang mulia dengan satu orang saksi. Baik, kepada Saudara Razik harap memasuki ruang sidang. Selamat pagi, Saudara Razik. Selamat pagi Pak Hakim. Apakah Saudara Razik bisa berbahasa Indonesia? Bisa Pak Hakim. Apakah Saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Pak Hakim. Apakah Saudara siap mengikuti persidangan? Siap Pak Hakim. Saudara Razik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan perlihatkan kartu identitas saudara. Baik Pak Hakim. Nama saudara siapa? Muhammad Razik, Tempat lahir saudara di mana? Bukit Tinggi, Tanggal lahir saudara? 12 Oktober 2005. Agama saudara? Islam Pak Hakim. Apakah saudara Razik mempunyai hubungan keluarga atau hubungan darah dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Sebelum memberi kesaksian, apakah saudara saksi bersedia untuk diambil sumpah? Baik Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang kamu lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa kenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudara bisa dimengerti. Mengerti Pak Hakim. Kepada saudara Razik, dalam memberikan kesaksian pada persidangan hari ini, saudara harus dengan tenang memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus berikan keterangan tentang apa yang saudara alami, dengar, dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Apakah saudara Razik mengenal terdakwa? Ya, saya kenal Pak Hakim. Pada jam berapa saudara melihat terdakwa pada hari kejadian? Pada sekitar jam 5 sore Pak Hakim. Apakah saudara ingat di mana saudara melihat terdakwa? Ingat Pak Hakim, saat itu saya tidak sengaja berkomunikasi dengan terdakwa, tidak jauh dari TKP. Baik, terima kasih saudara Razik atas keterangannya. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya yang mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Apakah benar pada tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 5 sore, saudara sedang berada di tempat TKP? Ya, jaksa. Apakah yang saudara lakukan setelah itu? Sebelum saya melakukan kerja kelompok dengan korban, jaksa. Bagaimana kronologis korban bersama saudara sebelum saudara temukan korban? Saat itu saya mengajak korban untuk datang ke rumah saya untuk menyelesaikan tugas. Lalu tugas itu sudah selesai, korban pun bilang kepada saya dan berpamitan untuk pulang. Lalu apa yang saudara lakukan setelah itu? Lalu saat saya sedang membereskan korban saya membuat tugas dengan korban, saya tersadar kalau ada barang korban tertinggal. Lalu saya mencoba untuk menyusul korban karena saya rasa korban belum jauh dari tempat kos saya. Kepada saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, ada beberapa hal yang bisa ditanyakan. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara Razik. Apakah saudara Razik tahu pada hari kejadian apa yang dilakukan terdakwa kepada korban? Tidak tahu Bu, pada saat hari itu saya menemui terdakwa hanya saat bertemu. Pada hari kejadian apa yang dilakukan terdakwa kepada korban? Tidak tahu Bu. Baik, terima kasih kepada saudara Razik. Sekian dari saya majelis hakim dan saya harap kepada majelis akan dapat menceritakan
Kepada saudari penasihat hukum penuntut, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan yang mulia. Silakan. Apakah saudara kenal dekat dengan terdakwa dan korban? Tidak, Bu. Saya hanya tahu mereka satu komunitas. Saat saudara berada di TKP, adakah orang selain itu? Tidak, Bu. Saya hanya melihat jasad korban di TKP. Apakah saudara bertemu dengan orang yang saudara curigai selain terdakwa? Tidak. Saat saya ingin menyusul korban, saya hanya bertemu dengan terdakwa. Dan bagian di sana tempatnya juga sering sepi. Baik saudara Radit, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada penitra untuk mencatat pernyataan saudara Razid tersebut mengenai bahwa tempat TKP adalah tempat yang sepi dan saudara Razid hanya bertemu dengan terdakwa pada hari itu. Apakah ada yang ingin ditambah oleh saudara Razid? Tidak, Pak Hakim. Kalau begitu, saudara Razid meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas. Baik, pada hari ini kita memasuki sidang yang kedua, Senin 28 November 2022. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Iya yang mulia, saya memiliki satu orang saksi lagi. Pada Angel silakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Saudara Angel, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan perlihatkan kartu identitas dari saudari. Nama saudari siapa? Tempat lahir saudari di mana? Tanggal lahir saudari? Kebangsaan saudari Indonesia? Tempat tinggal saudari? Agama saudari? Jenis kelamin? Apakah saudari Angel mengetahui bagaimana hubungan dari terdakwa dan korban? Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Silakan kepada hakim anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudari saksi. Saudari Angel silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan yang kamu lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudari bisa dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Saudari bisa dimengerti? Kepada saudari Angel dalam memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara harus tenang, berikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus berikan keterangan tentang apa yang saudara alami, dengar dan lihat sendiri, tanpa ada tekanan. Baiklah, proses pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 2. Baik, hakim ketua. Silakan. Apakah saudari Angel mengenal terdakwa? Saudari sudah berapa lamakah saudari mengenal terdakwa? Sudah lama, Bu Hakim. Sejak SMA saya sudah mengenal terdakwa dan korban. Jadi maksud Anda kalian bertiga dulu dari SMA yang sama? Iya, Bu. Dan hubungan mereka sudah tidak baik sejak mereka masuk ke dunia perkuliahan. Apakah di masa SMA mereka tidak pernah memiliki konflik seperti sekarang? Tidak, Bu. Mereka dulu sangat dekat.
Baik, terima kasih Saudari Angel atas keterangannya. Baik, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ya, yang mulia, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah saat ini saudari masih dekat dengan terdakwa dan korban saat lulus dari SMA? Tidak begitu, Bu, tapi saya masih sering melihat mereka secara tidak sengaja. Apakah saudari pernah berpikir bahwa terdakwa bisa saja melakukan pembunuhan kepada temannya? Saya tidak berpikir. Baik, terima kasih kepada saudari Angel. Dari saya cukup hakim kedua. Kepada saudari penasihat hukum terdakwa, apakah ingin mengajukan Iya, pertanyaan? beberapa yang saya tanyakan. Kepada saudari Angel, saya ingin bertanya, bisakah saudari jelaskan kenapa saudari masih bisa sempat bertemu atau melihat dengan terdakwa dan korban meskipun kalian tidak satu kampus? Itu karena saya untuk pergi kuliah, saya melewati kampus mereka, Bu. Baik, sekian dari saya, yang mulia. Terima kasih. Kepada saudari penasihat hukum penuntut, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Iya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan majelis hakim. Jika saudari mengatakan tadi kalau saudari secara tidak sengaja sering bertemu mereka, apakah pada hari di saat korban ditemukan tewas saudari juga ada di sana? Iya, Bu, saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri saat terdakwa membunuh korban. Ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Saksi kunci dari kejadian ini sudah ada. Jadi, apakah bisa saudari ceritakan bagaimana terdakwa melakukan aksinya kepada korban? Bisa, Bu. Saat itu saya sedang ingin pergi dan saya harus melewati tempat sepi itu. Karena itu adalah jalan pintas yang dekat. Pada saat itu juga saya melihat kalau terdakwa sedang mengiringi korban dengan senjatanya. Senjata? Apakah saudari tahu apa senjata yang digunakan oleh terdakwa? Ya, Bu, saya melihatnya. Terdakwa membawa besi panjang sebagai senjatanya. Namun pada awalnya korban tersadar kalau ada orang yang mengiringinya dan dia juga sempat berbicara dengan terdakwa. Namun pada saat korban melanjutkan jalannya, tiba-tiba terdakwa menusuk korban dengan besi panjangnya ke tubuh korban sehingga korban terbaring tidak berdaya. Lalu apa yang saudari lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Awalnya saya ingin pergi ke tempat korban untuk menolongnya. Namun tiba-tiba ada seorang laki-laki datang untuk menolong korban. Karena merasa terkejut setelah melihat aksi tersebut, saya langsung balik ke rumah dan menenangkan diri. Apakah saudari tahu di mana senjata yang digunakan terdakwa dalam aksi pembunuhan korban? Ya, saya ingat terdakwa membuang senjatanya di semak-semak dekat jasad korban. Baik, terima kasih saudari Angel. Dari saya cukup yang mulia dan mohon kepada majelis untuk memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pernyataan saudari Angel tersebut. Karena semua pernyataan kita akan kasus ini sudah terjawab oleh semua saksi. Apakah ada yang ingin ditambah oleh saudari Angel? Tidak ada, Pak Hakim. Untuk itu, saudari Angel dan meninggalkan ruangan sidang, silakan mengambil kembali Baik, kartu. Pak Hakim. Baik, sesuai dengan agenda, siang hari ini Pak adalah membaca surat tuntutan yang dilaksanakan pada hari Selasa 29 November 2022. Saudara jaksa penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat tuntutan? Siap majelis hakim dan diharapkan terdakwa memasuki ruangan. Saya persilakan saudara jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutannya. Terima kasih kepada majelis hakim. Baiklah, pada Selasa 29 November 2022, Pengadilan Negeri Bukit Tinggi surat tuntutan nomor perkara titik 2 29 Pidum 7 Pamek 2022. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama lengkap Iko Setianda, tempat tanggal lahir Bekasi 10 September 2006, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan WNI, tempat tinggal Sotomarapak, Kecamatan Ampe-Angke, Kabupaten Agama Islam, Kerjaan swasta, pendidikan, kuliah. Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat tanggal 27 November 2022, terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan bahwa ia terdakwa Iko Setianda pada hari Selasa 5 Wib telah sengaja dilakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu mengingat pasal 84 ayat 2 KUHP bahwa akibat perbuatan
terdakwa tersebut korban bernama Muhammad Hafni meninggal dunia. Bagaimana perbuatan terdakwa yang telah disebutkan di atas diatur dan diancam pidana pasal 24 ayat 2 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa petunjuk, yaitu keterangan saksi-saksi 1. Muhammad Haji Abdul Farid, tempat lahir Bukit Tinggi 18 September 2005, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan WNI, alamat tempat tinggal Putus Ampe-Ampe, Kabupaten Agam. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pukul 6 menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi meyakini di hadapan persidangan sehubung dengan adanya perkara pembunuhan yang dilakukan terdakwa, bahwa pembunuhan dilakukan terjadi pada tanggal Selasa 3 November 2022 jam 17 WIB, bahwa kejadian pembunuhan tersebut bahwa saksi korban Haji Abdul Farid mengajak korban untuk datang ke rumah saksi untuk menyelesaikan tugas bersama. Setelah itu korban berpamitan untuk pulang. Lalu ketika saksi setelah itu membersihkan meja tempat mereka belajar, lalu ada barang si korban tertinggal dan saksi mencoba untuk menyusul korban karena saksi rasa korban belum jauh dari pos saksi. Saksi kedua yaitu Anjela Citra Islami, tempat lahir Bukit Tinggi 18 Juli 2006, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan WNI, alamat tempat tinggal Kota Lalang, Kabupaten Agam. Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Saat itu saksi ingin pergi dan harus melewati TKP, karena itu adalah jalan lintas. Pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengiringi korban, bahwa terdakwa membawa besi panjang sebagai senjata. Namun awalnya korban tersadar kalau ada yang mengiringinya, dan dia juga sempat berbicara dengan terdakwa. Namun ada saat korban melanjutkan jalannya, tiba-tiba terdakwa menusuk korban dengan besi panjang ke tubuh korban sehingga korban terbalik tidak berdaya. Dengan dipenuhi unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Diko Setianda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 84 ayat 2 KUHP, mengingat di dalam persidangan terdapatnya adanya alasan kebenaran melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Sebelum kami sampai kepada sebutan pidana di atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan kepada pidana, yaitu: satu, hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan hal yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Bukit Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Diko Setianda bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 2 KUHP, pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. 2. Saksi yang diberikan kepada pelaku untuk pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP adalah maksimal 15 tahun penjara. Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Selasa tanggal 29 November 2022. Penuntut umum. Sekian majelis hakim. Apakah saudara terdakwa telah mengerti isi tuntutan tersebut? Mengerti, Bapak. Apakah saudara keberatan atau tidak terhadap surat tuntutan tersebut? Saya serahkan semuanya kepada penasihat hukum saya, majelis hakim yang terhormat. Bagaimana penasihat hukum? Baik Yang Mulia, saya sebagai penasihat hukum dari terdakwa merasa keberatan atas surat yang diberikan, dan saya ingin meminta waktu 1 minggu untuk membuat surat pembelaan atau pledoi atas tuntutan dari jaksa tersebut. Baik, sesuai dengan agenda, sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan kepada saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat
penasihat hukum agar menyimak dan mendengarkan putusan ini. Sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP adalah maksimal hingga 15 tahun. Sedangkan untuk penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 351 ayat 3 dengan hukuman maksimal adalah 7 tahun. Apakah saudara terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sudah mengerti dengan putusan ini? Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan terhadap isi putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan tutup. Majelis hakim akan menentukan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.